Oke. Baik. Shalom, perkenalkan nama saya Andi Patrick Sunduren, kelas 2 TPH dari SMK IPK Laharoi. Di sini saya akan membuatkan tepung yang terbuat dari pisang. Langkah-langkah yang pertama yaitu Oke, setelah kita memastikan alat dan bahan tersedia, langkah selanjutnya adalah proses pengukusan. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita sudah harus memanaskan air secukupnya. Setelah itu, kita masukkan pisang. Pisang yang kita kukus hanya membutuhkan waktu 5-10 menit, di mana hanya untuk menghilangkan getah dan memudahkan proses pengupasan. Ya, sambil kita menunggu proses pengukusan, di sini juga kita sudah harus menyiapkan satu wadah yang diisi air bersih untuk proses pendinginan, di mana pisang yang dikeluarkan dari tempat pengukusan dimasukkan ke dalam air bersih sehingga memudahkan proses pengupasan karena tidak panas. Setelah kita menunggu beberapa menit dan kita pastikan kalau pisang telah dingin, saatnya satu persatu buah pisang itu kita kupas. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah proses pengupasan harus benar-benar bersih, karena itu akan mempengaruhi kualitas tepung. Setelah semua sudah terkupas dan benar-benar bersih, langkah selanjutnya adalah pengecilan ukuran. Nah, di sini pengecilan ukuran ada beberapa pilihan, tergantung yang melakukan. Di sini bisa menggunakan parutan, juga bisa menggunakan pisau. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ketebalan dalam proses pengecilan ukuran, karena jika terlalu tebal sudah pasti membutuhkan waktu lama untuk proses pengeringan. Proses pengecilan ukuran dilakukan secara berhati-hati. Jika menggunakan parutan, usahakan tidak boleh terlalu tekan sehingga hasilnya tidak terlalu tebal. Setelah kita melalui proses atau tahapan pengecilan ukuran, di sini juga kita sudah harus menyiapkan sebuah wadah yang berisi air untuk melarutkan zat pengawet. Zat pengawet yang kami gunakan di sini adalah natrium metabisulfit yang fungsinya untuk mencegah pisang dari perubahan warna, yaitu warna coklat,
terutama untuk menjaga pisang tetap awet, karena pisang tersebut nanti akan dijadikan tepung. Air yang kami gunakan untuk melarutkan natrium metabisulfit sebanyak 2 liter. Maka di sini kami menggunakan natrium metabisulfit sebanyak 4 gram. Setelah larut, maka saatnya kita masukkan pisang yang telah kita iris ke dalam air yang telah dilarutkan dengan natrium metabisulfit. Setelah itu kita diamkan selama 5-10 menit sehingga benar-benar teresap ke dalam pisang. Setelah kita menunggu kurang lebih 10 menit, saatnya kita keluarkan lalu kita tiriskan. Siapkan wadah yang dilapisi dengan kain. Kain yang digunakan usahakan kain yang mudah menyerap air, sehingga proses penirisan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah kita biarkan beberapa menit, langkah selanjutnya adalah proses pengeringan. Nah, di sini karena cuaca tidak memungkinkan untuk menggunakan cahaya matahari, maka kita menggunakan oven, yaitu oven manual yang menggunakan api dan oven listrik. Sebelum kita melanjutkan ke proses pengeringan, nah di sini oven sudah terlebih dahulu harus dipanaskan. Saatnya kita masuk ke proses pengeringan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah harus menggunakan api kecil, karena itu akan mempengaruhi kualitas tepung. Jika menggunakan oven manual, maka waktu yang kita butuhkan untuk proses pengeringan adalah 3-4 jam. Ini adalah wadah atau tempat untuk oven listrik. Nah, satu persatu pisang yang telah kita iris tipis kita masukkan ke wadah tersebut, lalu kita oven menggunakan oven listrik. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jika menggunakan oven listrik, maka suhu yang dibutuhkan adalah 50-60 derajat dengan waktu berkisar 5-6 jam. Ingat ya, suhu yang dibutuhkan hanya berkisar 50-60. Jika di atas itu, maka irisan pisang yang kita masukkan akan berubah menjadi keripik pisang. Ya, setelah kita menunggu kurang lebih 5-6 jam, saatnya kita mengeluarkan dari oven untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, ini dia hasil dari pengeringan menggunakan oven, dimana sudah benar-benar kering, dan ini hasilnya.
Saatnya kita melanjutkan lagi ke tahap berikut, yaitu dengan menghaluskan menggunakan blender. Semua irisan pisang yang telah kering selanjutnya kita masukkan ke dalam blender sedikit demi sedikit, lalu kita menghaluskan. Setelah menghaluskan, selanjutnya kita ayak menggunakan ayakan. Nah, di sini saya menyarankan untuk menggunakan ayakan yang lubangnya kurang lebih 0,05 mesh sehingga benar-benar halus. Setelah dipastikan halus, saatnya kita melakukan pengayakan menggunakan ayakan. Ya, seperti ini cara mengayak, dan berikut adalah hasilnya. Hasil dari ayakan tersebut yang nantinya akan kita kemas dan menjadi tepung. Bisa dikomersial, bisa juga untuk konsumsi pribadi. Di sini juga kita melakukan pengukuran kadar air, namun tidak sempat di video karena pas baterai habis. Nah, kadar air untuk tepung pisang tanduk yang kita buat di sini adalah 13,65%, dimana kita mengukur berat basah kurang berat kering kali 100%. Hasilnya kita uji beberapa sampel dan hasilnya adalah 13,65%. Dan ini dia hasil dari tepung pisang.